Untuk apa saya lagi hidup dunia ini? Udahlah bunuh diri aja. Kalau kematian itu mencoba mau mengintimidasi saya supaya saya mengakhiri hidup saja. Saya coba bunuh diri itu 5 kali. Kamu nggak usah takut, istriku pulangnya malam. Jadi saya waktu melihat itu saya shock, saya makin trauma, saya mengalami stres berat dan tidak bisa tidur selama 7 tahun. Enggak mungkin. Banyak ikatan, saya terikat, benar-benar saya terikat. Mas, aku takut deh ketahuan istrimu. Kamu nggak usah takut, istriku pulangnya malam, kadang tengah malam. Jadi kamu nggak usah khawatir ya. Kamu serius? Aku serius. Kamu kok tambah cantik sih? Bahkan kamu lebih cantik dari istriku. Bisa aja. Berapa lama berumah tangga, kedapatan suami ya sepertinya kelakuan laki-laki biasalah. Ya ada penyelewengan, dengan dilihat mata saya sendiri. Jadi saya waktu melihat itu saya shock. Saya begitu shock tapi saya tidak berbuat apa-apa. Saya hanya menangis, saya masuk kamar dan saya berdiam diri saja. Akibat dari situ mungkin ya saya makin trauma dan saya jadi tidak suka melihat dia. Saya mengalami stres berat dan tidak bisa tidur selama 7 tahun. Enggak mungkin. Saya merasa kok gagal, kok saya tidak dikasihi. Dahlia, ini kakak Dahlia. Kamu itu kenapa? Kalau ada apa-apa kamu kan bisa cerita sama kakak. Tenangin pikiran kamu. Jadi gimana kak? Dahlia sudah 3 hari ini seperti gini kak. Dia nggak bisa diajak bicara. Bahkan kalau malam dia suka menjerit-jerit. Tiba-tiba nangis sendirian, nggak tahu kenapa. Tolonglah kak, tolong ajak dia bicara kak. Dahlia itu sepertinya harus dibawa ke psikiater atau mungkin dokter alternatif. Mungkin ada sesuatu yang membuat jiwanya tergoncang. Jadi gimana dok, perkembangan istri saya? Setelah saya periksa, istri Bapak ini sedang mengalami gangguan jiwa. Jadi, saran saya, istri Bapak saya akan rujuk ke rumah sakit jiwa. Ada beberapa dokter ahli psikiater merawat saya, tapi itu tidak mendatangkan hasil. Yang sabar ya Ma. Mungkin saran saya, Bapak lebih banyak mempunyai waktu kepada istri Bapak, sehingga istri Bapak ini cepat pulih kembali ya Pak. Saya tetap tidak bisa tidur dan saya seperti setengah gila lah. Jadi bagaimana dok perkembangan istri saya selama di rumah sakit jiwa ini dok? Untuk perkembangan istri Bapak saat ini sudah ada cukup peningkatan ya. Untuk tidurnya juga dia sudah lebih tenang, terus tidurnya juga cukup. Bapak juga lihat sendiri ya, lebih tenang juga gitu untuk kondisinya. Nah, saya masuk rumah sakit jiwa, saya dimasukkan di situ dan saya bergabung dengan orang-orang gila di sana. Tapi saya tidak dikerangkeng karena saya sifatnya pendiam. Yang saya ingat 40 hari saja. Bro, kayaknya kalau gue lihat dari kondisi istri lu makin parah deh. Tuh, perhatiin istri lu dong. Lu bawa aja istri lu ke dukun. Gue yakin istri lu pasti sembuh. Iya bro, thank you banget sarannya bro. Ya. Iya. Ma, besok kita coba bawa ke dukun ya Ma. Mudah-mudahan di sana kamu bisa cepat sembuh. Ya Ma. Jadi gimana Mbak? Beban istrimu sangat berat ini.
Saya minta tolong Mbak Dukun. Istri saya sudah 7 hari nggak bisa tidur. Saya nggak tahu harus bagaimana lagi. Saya minta tolong Mbak Dukun. Ya. Tenang. Saya akan obati istrimu sampai sembuh. Terima kasih Mbak Dukun. Terima kasih banyak Mbak Dukun. Terima kasih. Jadi gini bro, aku udah bawa dia ke psikiater. Bahkan aku inapkan dia di rumah sakit jiwa untuk konsultasi. Aku juga udah bawa dia ke dukun karena saran temen. Bahkan 20 dukun bro. Tapi lihatlah hasilnya, nihil. Aku udah putus asa bro. Aku nggak tahu harus gimana. Saran saya, kamu harus bawa istrimu ke Tuhan. Sebab hanya Tuhan yang bisa memulihkan dia. Karena dia ciptaan Tuhan. Jadi Tuhan yang tahu menyelesaikan persoalan apa yang ada di dalam hatinya. Karena begitu besar kasih Allah ke dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya kita sebagai orang berdosa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, kalau Tuhan sendiri, Allah, mengirimkan anaknya untuk mengampuni dosa-dosa kita, kita juga harus mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Jadi jangan simpan kepahitan Ibu Dahlia. Ibu Dahlia harus mengampuni. Begitu juga Bapak harus mengasihi istri. Nah, saya katakan kepada Tuhan Yesus, ampuni dosa saya. Ada sesuatu dosa yang hanya Tuhan yang tahu. Sakit hati, ya, dendam. Saya katakan, ampuni saya Tuhan Yesus. Sesudah itu ya saya merasakan damai sejahtera. Nah, malam harinya saya pulang. Udah pulang itu saya dengar suara. Nah, saya diingatkan dosa saya waktu kecil, apa yang saya lakukan. Roh Kudus membimbing saya untuk minta ampun. Dan dosa-dosa itu harus dibereskan. Keterikatan saya dengan kuasa kegelapan, kuasa iblis, kuasa setan, kuasa perdukunan, saya bisa lepas. Terima kasih Tuhan. Semua atas firman dan kasih-Mu, hamba bisa lagi kembali ke jalan-Mu yang benar. Nah, itulah yang saya rasa, yang saya mengucap syukur, saya bertemu dengan Tuhan Yesus, mengalami perubahan yang sangat keseluruhan, baik jasmani, baik rohani. Dan saya merasakan itu satu anugerah, satu kemurahan Tuhan untuk pengampunan dosa saya. Tuntun aku untuk menjalani hidup ini, agar bisa menjadi istri yang lebih baik lagi. Ma, aku tahu terlalu berat tekanan yang ada di hatimu. Ini semua karena perbuatanku, Ma. Aku sangat menyesal. Aku minta maaf ya, Ma. Aku minta maaf. Iya, Pak. Mama udah maafin Papa kok. Semenjak Mama udah mengenal Tuhan dan percaya Tuhan, ternyata selama ini Mama hanya merusak diri Mama sendiri. Di Yohanes 1 ayat 9, jika kamu mengaku dosa kamu, maka Ia setia dan adil. Nah, itu waktu saya mengaku kembali dosa itu, maka Tuhan Yesus setia dan adil. Saya Dahlia Simanjuntak, umur saya 78 tahun. Itulah kisah saya yang saya ceritakan tadi. Begitu baiknya Tuhan itu dapat merubah yang tidak mungkin menjadi mungkin. Dari seorang yang setengah gila, yang sudah masuk rumah sakit jiwa, tapi Tuhan bisa membuat sesuatu berubah dalam kesehatan, berubah dalam finansial, berubah dalam semuanya. WHO atau Badan Kesehatan Internasional memperkirakan lebih dari 703.000 orang per tahunnya di dalam dunia ini melakukan aksi atau tindakan bunuh diri dengan latar belakang masalah mereka yang berbeda-beda. Namun yang pasti, keadaan yang menekan jiwa itu yang memutuskan mereka untuk mengakhiri hidup mereka. Dan depresi adalah jalan masuk mereka untuk mengambil keputusan jalan pintas, yaitu bunuh diri.
Untuk apa saya lagi hidup di ini? Udahlah, bunuh diri aja. Roh kematian itu mencoba mau mengintimidasi saya supaya saya mengakhiri hidup saja. Saya coba bunuh diri itu 5 kali. Nama saya Abdul Ghafur Manurung. Awal mulanya saya tinggal bersama dengan ibu kandung saya. Ayah saya menikah dengan ibu saya sebagai istri kedua karena tidak punya anak-anak lelaki. Waktu itu umur saya 7 tahun. Ayah saya mengajak saya untuk tinggal bersama-sama dengan ayah saya dan juga tinggal bersama dengan ibu tiri saya dan juga saudara-saudara tiri saya. Awal mulanya sangat senang sekali karena saya akan berharap saya akan mendapatkan kasih sayang daripada ayah saya. Tetapi apa yang saya harapkan itu jauh daripada apa yang saya rindukan. Sewaktu saya tinggal bersama dengan mereka, saya merasakan di situ penolakan yang luar biasa. Saya sering mengalami tekanan. Terkadang saya melihat perlakuan daripada ibu tiri saya yang membeda-bedakan kami. Saya merasakan semua keluarga nggak ada yang mengasihi saya, nggak ada yang peduli, nggak ada yang perhatiin saya. Termasuk juga kakak-kakak saya. Ketika saya disuruh melakukan pekerjaan, saya meletakkan barang salah saja, itu saya langsung dimarahi, dibentak. Apa saja yang dipegang di tangan itu aja yang dipakai untuk memukulkan kepala saya. Termasuk ayah kandung saya. Begitu kerasnya cara ayah saya mendidik kami. Itu membuat saya ada rasa dendam kepada ayah kandung saya. Ketika saya terlambat pulang sekolah, ayah saya marah. Itu terkadang saya dipukul pakai tali pinggang, kepala juga dijedotkan ke dinding. Bahkan mata saya hampir buta. Itu membuat saya merasa saya nggak ada artinya hidup di dunia ini. Saya merasakan kepahitan yang begitu dalam di hati saya. Saya mencoba mengadu kepada ibu saya. Nggak ada waktu saya untuk diperbolehkan untuk keluar karena kami terkekang di rumah. Saya sering mencoba untuk bunuh diri. Saya berada di lantai 5 pada saat itu. Ketika saya mau mencoba menjatuhkan diri saya dari lantai 5, ada kedengaran di dalam hati saya, kalau saya nanti menjatuhkan diri saya, bagaimana nanti keadaan saya selepas saya mati. Akhirnya saya nggak jadi mengambil keputusan untuk bunuh diri. Nah, beberapa hari kemudian saya coba lagi untuk mengakhiri hidup saya. Saya menyeberang jalan. Waktu saya mau mencoba mengakhiri hidup saya, ada juga tuduhan dalam hati saya. Bagaimana kalau saya nanti mengakhiri hidup saya, kemana saya pergi? Tapi di lain sisi, ketika saya teringat perlakuan semua keluarga dan teman-teman saya yang nggak peduli dengan saya, nggak ada rasa kasih dalam diri saya, ada juga suatu keinginan untuk mengakhiri hidup saya. Tapi ketika saya mau mencoba bunuh diri itu, ada rasa takut. Kalau saya mati bagaimana? Iblis terus mengintimidasi saya, berusaha membuat saya mengalami kekhawatiran yang terlalu berlebihan. Itu saya lihat di koran ada kejadian bunuh diri. Waktu saya melihat kejadian bunuh diri, saya langsung tutup koran itu. Beberapa hari kemudian, mencoba untuk menonton TV, televisi itu langsung menayangkan acara tentang kejadian orang bunuh diri di acara berita itu. Saya langsung cepat-cepat matikan televisi. Kemudian, saya berjalan juga keluar. Semua orang sepertinya sedang berbicara dengan saya. Saya lari dari rumah, saya menjumpai ibu kandung saya. Roh kematian itu mencoba mau mengintimidasi saya supaya saya mengakhiri hidup saja. Kemudian ibu kandung saya sering berdoa buat saya. Itu membuat saya damai sejahtera. Sering saya dibawa oleh ibu kandung saya ke rumah ibadah. Saya waktu itu didoakan seorang hamba Tuhan. Bahkan saya sebenarnya diajak hamba Tuhan itu supaya saya tinggal bersama dia di rumahnya selama 6 bulan. Selama 6 bulan itu, saya diajarin oleh hamba Tuhan tersebut bagaimana cara berdoa. Saya diajarkan supaya rajin baca Alkitab. Nah, ketika saya rajin baca Alkitab, disitulah ada pegangan beberapa ayat-ayat yang membuat saya damai sejahtera, yang membuat rasa kekhawatiran itu hilang, amarah itu hilang, dendam hilang, kepahitan di hati itu hilang semuanya. Firman Tuhan berkata, jikalau kamu mengampuni saudaramu,
maka Bapamu yang di sorga juga akan mengampuni. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni saudaramu, maka Bapamu yang di sorga juga tidak akan mengampuni. Saya berusaha untuk melepaskan pengampunan walaupun susah. Tapi saya berusaha untuk melakukan karena saya tahu kalau saya tidak lepaskan pengampunan, maka Tuhan pun gak akan melepaskan pengampunan kepada saya. Kalau saya tidak melepaskan pengampunan sesuai firman Tuhan, maka kekhawatiran akan muncul terus. Segala intimidasi dari kuasa iblis, kuasa setan akan terus mencoba mendekati saya kalau saya tidak melepaskan pengampunan. Dan yang anehnya ketika saya mencoba mengampuni semua keluarga saya itu, saya merasakan damai sejahtera yang melampaui segala akal dan pikiran. Membuat saya meneteskan air mata. Saya merasakan sepertinya Tuhan itu memeluk saya. Dan saya merasakan kasih Tuhan sangat dekat sekali di hati saya. Waktu saya mengalami lahir baru, mengalami pemulihan dari Tuhan, yang tadinya yang tidak bisa saya lakukan, jadi saya lakukan. Saya bisa berdampingan dengan keluarga saya lagi, dengan ibu tiri saya, dengan saudara-saudara tiri saya, dengan ayah kandung saya. Saya tinggal kembali bersama dengan mereka setelah saya mengalami pemulihan. Setelah saya melepaskan pengampunan, yang dulunya saya mengalami kecemasan, saya dihantui rasa ingin bunuh diri. Tapi setelah saya melepaskan pengampunan, semua itu hilang. Hari-hari saya pun setelah saya bisa melepaskan pengampunan, saya melakukan aktivitas dengan sukacita, damai sejahtera. Hidup saya terasa indah, hidup saya mengalami damai sejahtera. Saya dimampukan oleh Tuhan bagaimana cara mengasihi mereka. Walaupun kita tidak diterima keberadaan kita, saya diingatkan oleh Tuhan, bahkan Tuhan Yesus pun ditolak. Tapi dia bisa tetap mengasihi setiap orang. Saat ini, saya bisa menolong orang-orang yang mengalami kepahitan, kebencian, seperti saya alami dulu. Hidup saya tidak lagi sendiri karena saya tahu Tuhan Yesus bersama saya. Tidak ada yang bisa mengendalikan kehidupan ini. Saya setuju sekali. Apalagi kalau kita berharap kepada seseorang atau situasi yang kita harapkan itu mendukung kita. Sebagai contoh seperti kesaksian yang kita saksikan tadi. Setiap istri, setiap suami pasti berharap pasangannya adalah mengasihi dia dan setia kepadanya. Namun ketika kenyataannya tidak terjadi, maka pasti akan kecewa. Akhirnya kita melihat bahwa saya sendirian, tidak ada yang mendukung saya lagi. Karena kita hanya fokus kepada apa yang kita lihat. Dan tanpa terasa itu akan semakin menekan kita. Terlebih lagi kita sadar, saya nggak mau orang lain tahu saya punya masalah. Biarlah saya pendam sendiri. Tidak semua orang mau mendengar keluhan orang lain gitu ya. Apa yang ada malah jadi bahan omongan orang-orang di sekitar saya. Kita pendam dan kita tertekan. Tanpa kita sadar, dengan kita memperbanyak kegiatan, kita pikir kita makin sibuk, itu bukan jalan keluar. Karena sesibuk apapun kita, sehebat apapun kita, ketika kita dalam kesendirian, itu pasti akan menekan kembali. Saya juga pernah mengalami, saudara. Tapi saya bersyukur ketika saya membaca satu firman Tuhan yang berkata begini. Mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah. Sebab aku akan bersyukur lagi penolongku dan Allahku. Aku akan bersyukur lagi. Iya ya. Kenapa saya berharap kepada situasi ini? Kenapa saya berharap kepada pekerjaan ini? Kenapa saya berharap kepada orang ini? Padahal seharusnya kalau saya berharap kepada Allah, maka jiwa saya tidak akan tertekan. Karena saya pernah ditolong oleh Allah. Betul nggak? Saya sangat yakin Anda pernah ditolong oleh Tuhan. Masalahnya kan kita seringkali tidak mengingat kebaikan Tuhan. Saya pernah tuh ditolong sama seseorang, lalu ketika saya dapat masalah, wah saya teleponlah orang ini. Karena saya pikir orang ini bisa menolong saya. Tapi kita tidak tahu apakah dia bisa menolong kita kan. Karena bisa saja keadaan yang berbeda. Tetapi Tuhan, dia tetap sama. Bagaimana dia turun ke dunia menjadi manusia, berkorban, mati di kayu salib. Apa tujuannya? Sebagai penolong saudara dan saya. Untuk menyelamatkan saudara dan saya. Dari apa? Salah satunya adalah
dari keadaan yang menekan jiwa kita, supaya tidak ada jalan masuk iblis meracuni pikiran kita dan mendorong kita untuk ambil jalan pintas sajalah, bunuh diri. Dia mengasihi saudara. Jadi kalau Anda melihat tayangan ini saat ini, itu adalah bukti kebaikan Tuhan. Kalau Anda bertanya, apa buktinya? Orang-orang meninggalkan saya semua, masa kecil saya suram, rumah tangga saya berantakan, apa buktinya? Buktinya adalah Anda masih hidup. Bukankah hidup adalah kesempatan? Letakkan tangan di dada coba saudara, pejamkan mata, pikirkan baik-baik. Bukankah Tuhan pernah menolong saudara saat ini? Dia yang pernah menolong saudara, Dia juga akan menolong saudara saat ini kembali. Karena Dia adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Mari kita sama-sama datang kepada Tuhan. Katakan apa yang saya perkatakan saat ini, ulangi dengan mulut perkataan saudara. Tuhan, aku datang kepadamu kembali. Aku minta maaf kalau selama ini aku selalu lari daripadamu. Aku lari dari kenyataan yang harus aku hadapi. Aku lebih mudah mengingat kebaikan manusia daripada kebaikan Engkau. Saat ini, aku mau perkatakan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku mau mengingat kebaikan Tuhan. Aku mau mengingat bahwa hidup yang Kau berikan, nafas yang Kau berikan ini adalah bukti bahwa aku masih diberikan kesempatan. Dan bersama dengan Tuhan, pengharapanku di dalam Engkau, itulah yang akan membuatku mampu keluar dari hal-hal yang menekan jiwaku selama ini. Aku mau perkatakan, mengapa engkau tertekan jiwaku? Aku tidak perlu gelisah, sebab aku punya Tuhan yang hidup. Yesus Kristus yang aku percaya dan aku terima sebagai satu-satunya penolong dalam kesesakan, sangatlah terbukti. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku percaya. Katakan amin. Amin. Puji Tuhan. Saudaraku, sebenarnya kita juga butuh dukungan orang-orang yang mensupport, bahkan mereka bisa memuridkan kita, mereka bisa mengarahkan kita, memasukkan kita ke dalam komunitas yang benar, sehingga yang selama ini menekan kita itu akan terlepas. Sama seperti yang dialami oleh Yelina Warugu yang mengalami masa kecil yang sangat pahit. Ayahnya melakukan kekerasan kepada dirinya sampai meninggalkan bekas-bekas tidak hanya luka fisik tapi juga luka kepahitan di dalam hati. Lalu kemudian kabur ke Jakarta berharap bertemu dengan seseorang yang bisa memberikan dia sukacita dan kasih, karena dia tidak mendapatkan kasih itu. Namun yang terjadi justru dia berlaku kasar. Apa yang dia terima dari ayahnya, perlakuan kasar, kata-kata kasar, dia juga perkatakan juga kepada orang yang menjadi kekasihnya ini, sehingga kekasihnya meninggalkan dia. Dia merasa sendiri, dia merasa hopeless, tidak ada harapan. Sempat terfikir untuk bunuh diri, saudara. Tapi puji Tuhan, satu kesempatan Tuhan izinkan. Karena memang bagi Tuhan kita ini kan berharga ya. Jadi dia melihat tayangan kami lalu kemudian menghubungi sahabat 24. Keputusan yang dia ambil adalah tepat. Karena begitu dia menghubungi sahabat 24, berbicara dengan konselor kami, langsung Tuhan bekerja itu. Dia bisa mengutarakan semuanya. Mungkin selama ini dia juga mau cerita sama orang juga mungkin malu. Dia cerita semuanya itu tahun 2019. Lalu kemudian tim kami mengarahkan dia, memuridkan dia di komunitas yang benar. Bagaimana membangun hubungan yang sehat dengan Tuhan. Bagaimana ia juga diberikan motivasi yang benar. Sehingga tahun 2022 menghubungi kami kembali. Dan dia katakan, aku sudah pulih. Percayalah, ketika Anda hubungi sahabat 24, nanti Tuhan akan bekerja. Dan engkau akan bisa mengutarakan semua unek-unekmu. Dan engkau akan menjadi pribadi yang dipulihkan berikutnya. Jadi hubungi sahabat 24. Terkadang, di dalam hidup kita diperhadapkan pada ketakutan terbesar kita. Masalah datang silih berganti, dan kita harus menghadapi semua itu seorang diri. Seolah setiap permasalahan tidak memiliki jalan keluar. Saat itulah Anda butuh dukungan untuk mendapatkan semangat baru.
Sahabat 24 hadir untuk Anda 24 jam sehari, 7 hari dalam seminggu. Kami ada untuk mendengarkan dan mendoakan setiap permasalahan Anda dengan sepenuh hati. Layaknya seorang sahabat, kami selalu siap melayani Anda. Hubungi kami di nomor berikut ini. Saudara, saya percaya saudara akhirnya tersadar ya bahwa ternyata dari awal tayangan kita yang selama ini kita pikir saya sendirian nih mengalami ini. Ternyata kita gak sendirian, ada begitu banyak orang juga bahkan mungkin lebih parah dari kita. Jadi saya juga percaya kalau mereka sudah diberkati, mereka sudah dilepaskan, dipulihkan, Anda juga pasti sudah diberkati dan dipulihkan ya. Jadi jangan lupa untuk tetap percaya bahwa bersama dengan Tuhan dan juga komunitas yang benar, Anda pasti akan menjadi pribadi yang berbeda dari yang lainnya. Tapi bayangkan saudara, ketika ada generasi-generasi yang masih belum dimuridkan sama seperti saudara. Generasi yang butuh pertolongan, butuh uluran tangan, butuh kontribusi. Bagaimana caranya? Nah, ada kabar baik saudara. Kita bisa berkontribusi melalui program pemuritan kami dengan cara yang sangat sederhana. Ketika Anda mengulurkan tangan buat mereka, Anda kirimkan donasi dengan cara scan QR Code yang ada di layar Anda saat ini. Secara praktis, Anda sudah menanamkan generasi-generasi yang akan terbebas dari depresi dan ketertekanan jiwa. Karena mereka akan dimuridkan dengan cara yang benar. Namun, jangan lupa membubuhkan kode 09 dari donasi yang Anda kirimkan. Ya, contohnya misalnya 100.000 ya 100.009 atau berapapun nominal yang akan Anda donasikan. Dengan demikian, Anda dan kami, kita bergerak bersama untuk memuridkan generasi yang berbebas dari depresi atau ketertekanan jiwa. Mereka menjadi generasi yang luar biasa, gilang gemilang. Nah, saudara, setiap hari tentu kita butuh suplemen ya untuk bisa menguatkan diri kita. Jangan lupa untuk masuk ke website kami yaitu www.jawaban.com karena semua informasi yang terkait di sana termasuk jadwal-jadwal, renungan harian, artikel terkait, semuanya adalah untuk saudara semua. Agar saudara selalu mendapat jawaban dan tuntunan Tuhan. Termasuk juga link terhubung langsung ke Sahabat 24. Karena mungkin Anda sudah mengalami pemulihan. Bagaimana dengan kolega dan juga teman-teman Anda? Anda bisa membagikan link itu. Dengan mengikuti sosial media kami, Anda juga tidak akan ketinggalan setiap informasi yang bisa memberikan Anda untuk tetap bertumbuh dan tetap ingat. Jadi kita bisa ketemu lagi di tayangan berikutnya. Dan kita bersama bisa mengatakan, tidak perlu khawatir. Berharap kepada Tuhan, sebab di dalam Tuhan pasti ada solusi.